Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancanganmu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Salam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Ya, selamat pagi, selamat kita berbakti kepada Tuhan di hari Minggu yang indah, yang cerah. Sekarang ini kita akan menyiapkan hati kita akan menyiapkan bejana hidup kita untuk kita memberi yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita akan, Bapak Ibu saudara sekalian, membuka ibadah di kesempatan pagi yang indah ini, ya. Kita menaikkan satu pujian, ubah hatiku. Haleluya. Takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku
tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar matamu seperti matamu mancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Amin, haleluya. Kiranya puji-pujian ini menjadi kerinduan kita. Haleluya. Tuhan mengubah hati kita. Amin. Haleluya. Akan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Hatiku ya Tuhan seperti hatimu, tulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu ya Tuhan, mancarkan salibmu, ku mau jadi sepertimu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya ya Tuhan. Hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu ya Tuhan, mancarkan kasihmu, mau jadi amin, haleluya. Mau jadi amin, haleluya.
seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi ubah hatiku, haleluya. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, mau jadi, haleluya, ubah hatiku, ubah hatiku ya Tuhan. Inilah kerinduan kami umat-Mu di tempat ini ya Tuhan, haleluya. Salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan salibmu, ku mau jadi, sekali lagi ubah hatiku, haleluya. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi. Amin, haleluya, sekali lagi. Mau jadi seperti. Amin, haleluya. Haleluya ya Tuhan. Haleluya ya Tuhan. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Di kesempatan pagi yang indah ini, kami umat-Mu, Jemaat GCKI Elim Tegarrejo Yogyakarta, boleh kembali ada di tempat ini untuk kami memuji, menyembah, dan mengagungkan nama Tuhan.
Kami ingin memberikan yang terbaik melalui segala keberadaan kami di kesempatan pagi yang indah ini, sehingga hati kami semakin hari semakin diubah menjadi seperti hatinya Tuhan, yang senantiasa mengagungkan dan mempermuliakan nama Tuhan, yang semakin hari memancarkan salib Tuhan yang penuh ketulusan di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami membuka jalannya ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan pimpinanmu. Segala kuasa kegelapan iblis setan yang ingin mengganggu, yang ingin mengacaukan ibadah kami usir, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hadirat Tuhan bisa kami rasakan semua. Roh Kudus bertahta di atas puji-pujian kami. Sampai selesainya ibadah kami pertaruhkan di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ya kita bersyukur kita ya berada di tempat ini kembali untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian penyembahan ya, sekali lagi, Jejak-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, seperti belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, amin karya-Mu. Sering ku tak mengerti yang wanita saja. Amin, haleluya. Sering ku tak mengerti Amin, haleluya. jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Ya Tuhan, seperti itulah keberadaan kami ya Tuhan. Haleluya. Kami tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sekarang yang pria katakan, sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan
ajarku memahami ya Tuhan. semua yang kau Inilah kerinduan kami ya Tuhan. agar hidupku Puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Sekali lagi bersama-sama, ajarku memahami. Amin ya Tuhan. semua yang kau ingini Agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Sekali lagi, haleluya. Serahkan diri genapi karyamu. Amin. Kita masih berdiri bersama-sama saudara sekalian. Kiranya puji-pujian ini menjadi kerinduan kita semua, ya, menyerahkan diri sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu, kita akan bersuka cita. Kita akan naikkan satu pujian, Saat Ini Ku Datang Lagi. Amin. Haleluya. Ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku.
sekalian, ya, kita akan memberikan persembahan. Selanjutnya saya undang untuk yang bertugas maju ke depan. Nanti Ibu Novi yang akan berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan kami datang kepadamu menaikkan puji dan syukur atas kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan maupun perpuluhan di hadirat-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Engkau akan berkati persembahan yang akan kami berikan ya Tuhan. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang memberi maupun yang belum ya Tuhan. Berkati setiap pekerjaan, usahanya, pelayanannya maupun studinya ya Bapa. Kiranya Engkau akan buat berhasil ya Bapa. Ya Tuhan. Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik untuk-Mu melalui persembahan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Betapa hatiku berterima kasih. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, bahkan ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa
kiranya persembahan yang Bapak Ibu persembahkan memperkenankan hati Tuhan, Tuhan yang akan melipat kali gandakan dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan sabda Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sambut dengan satu pujian waktu yang tepat. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin, haleluya. Bapak Ibu sedang berdiri bersama-sama. Selalu Tuhan menjawab doa. Benar ya Tuhan. Beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku akan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar Lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari
Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih bahwa Engkau melihat keberadaan kami. Engkau senantiasa tidak pernah mengecewakan kami. Engkau berjanji, Engkau menjawab. Jawaban-Mu lebih dari yang kami harapkan. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih, biarlah kami oleh pertolongan Roh-Mu, iman kami semakin hari semakin ditambah-tambah. Iman kami semakin diteguhkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami percaya bahwa Engkau telah bersemayam di atas pujian kami. Engkau disukacitakan. Dan saat ini ya Tuhan, Engkau melawat kami. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau mau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami sungguh sebagai murid-murid kesayangan-Mu, kami mendapat peneguhan dan penguatan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Berkat-Mu atas kami semua, urapan atas hamba-Mu yang saat ini berkenan untuk menyampaikan sebagian daripada sabda Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Katakan amin sama-sama. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Haleluya. Haleluya. Bagaimana saudara-saudara, ada sukacita? Haleluya. Terima kasih untuk tim pemusik, pelayan altar, ya, tim pemuji ini luar biasa. Semua yang melayani dari depan, ya, sebagai usher, sebagai kolektan dan sebagainya. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Saudara diberkati. Haleluya. Hari ini sudah minggu keberapa? Men berapa? Men? Men dihitung dari Paskah. Kita tinggal berapa hari? Tinggal berapa minggu? 4 atau 3? 18 bulan depan adalah minggu Paskah. Jadi sekarang masih 24 hari, berarti masih 3 mingguan ya. 3 mingguan ya. Mulai dihitung minggu besok ya. Minggu 30, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Kita sudah masuk Paskah. Ya, luar biasa ya. Puji Tuhan. Jadi saya berpikir hari ini saya sempat bertanya kepada Tuhan, apa yang kami sampaikan? Saya ingin mengajak, Tuhan berbicara, ya persiapkanlah untuk kita memiliki hati dan akal budi ini untuk betul-betul masuk dalam masa raya Paskah. Jadi hari ini saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jadi kita akan mulai merenungkan bagian-bagian firman Tuhan yang mempersiapkan diri kita masuk pada masa raya Paskah. Mari kita membaca bersama-sama Injil Yohanes. Kita akan buka Injil Yohanes. Pasal 12. Injil Yohanes pasal 12, kita akan membaca beberapa ayat dari Injil ini. Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Saya bacakan. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu.
Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, mengertilah mereka. Teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukan juga untuk dia. Ya saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Itulah satu peristiwa di mana kadang-kadang apa yang dimaui oleh umat Tuhan yang di sini disebut Putri Sion atau Putri Yerusalem, umat Tuhan, umat Israel, suatu bangsa yang mendapat sorotan khusus dan dijadikan pilihan khusus oleh Tuhan. Mereka sangat kontradiksi dalam hal pemahaman mengenai kehadiran Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka betullah kalau seandainya salah satu kalimat dalam pujian tadi, ajari kami memahami apa yang menjadi keinginan Tuhan supaya hidup ini memuaskan hatinya. Kadang-kadang apa yang diingini Tuhan tidak sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh umatnya. Termasuk di sini saudara-saudara. Kita tahu pada saat Yesus diketahui oleh umat Tuhan. Yang diistilahkan di sini Putri Sion, Putri Yerusalem. Mereka mendengar Yesus masuk ke kota Yerusalem. Maka secara beramai-ramai, secara semangat, bagaimana dia secara spontan, mereka bersehati menyambut kehadiran Yesus dengan alat-alat seadanya yang bisa diraih, meraih daun-daun palem sebagai tanda untuk mengekspresikan sukacitanya. Itulah sesuatu yang terjadi saat itu. Mereka sangat antusias, mereka sangat semangat, mereka sangat beriang gembira, bersorak-sorai. Menyambut Yesus, seorang raja yang dinanti-nantikan. Dia raja yang diharapkan menjadi pembebas bagi umat Tuhan, bagi bangsa Israel. Mohon maaf, masih ada selingan batuk-batuk. Saudara-saudara, mereka begitu antusias, begitu luar biasa. Ingin menyenangkan, memuaskan lawatan Tuhan sebagai seorang raja. Saudara-saudara, apakah itu yang sesungguhnya akan terjadi? Umat Tuhan berharap seperti itu. Yesus tidak menolak. Yesus tenang-tenang saja. Mereka disambut oleh banyak orang, banyak umat dengan gegap gempita. Mereka mengelulukan dia dengan apa? Dengan satu ungkapan pujian yang dia katakan, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya engkau Raja Israel. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Raja Israel.
Inilah satu hal yang dilihat oleh Yesus. Dia mendambakan bahwa kehadirannya seperti yang dia harapkan. Menjadi raja yang perkasa, yang membebaskan dengan kekuatan yang dahsyat bangsa Israel, putri-putri Yerusalem, putri-putri Sion dari penjajahan Roma. Yesus tahu mereka selama ini hidup penuh dengan pergumulan. Yesus tahu selama ini mereka hidup dalam ketidakbebasan. Yesus tahu bahwa umatnya selama itu hidup berjalan dalam penindasan bangsa lain. Karena memang merasa mereka berada dalam jajahan. Ya, saudara-saudara, ya. Namanya jajahan, dijajah itu dibatasi, ya. Tidak bisa bebas, ya, saudara-saudara. Ada hukum-hukum yang ketat. Itulah putri Sion. Itulah putri Yerusalem. Maka pada saat dia yang begitu mengharapkan hadirnya Sang Mesias, Sang Penyelamat, dialah raja yang dinanti-nantikan. Begitu dia mendengar, mereka mendengar Yesus sekarang sedang menuju di Yerusalem. Mereka sementara sedang dalam suasana pesta. Udah enggak peduli makanan-makanan yang lesat-lesat. Tinggalkan, ayo rame-rame kita sambut. Belum ada bendera khusus saat itu. Bendera yang ada yaitu daun-daun palem. Itulah yang diambil untuk menyambut. Dan kita lihat di Injil lain bagaimana mereka tidak hanya dengan daun palem, tapi juga menghamparkan jubah-jubahnya, menghamparkan kain-kain untuk Yesus melewatinya. Itulah antusias penyambutan yang luar biasa. Saudara-saudara, kita tidak sulit untuk melihat itu. Bagaimana kalau pemimpin bangsa ini masuk di daerah-daerah tertentu, disambut oleh masyarakat, disambut oleh khalayak ramai, begitu berjubel, mereka berebut ingin mendekat. Dan itulah sesungguhnya hal ini sudah terjadi pada zaman Yesus, waktu masuk di Yerusalem. Tapi apakah itu yang dikehendaki oleh Yesus? Apakah itu yang akan dilakukan Yesus? Menjadi pembebas bagi putri Yerusalem, bagi putri Sion. Mengenyahkan dengan kekuatan yang dahsyat, yang ajaib. Mengusir penjajah. Apakah itu? Saudara-saudara, kita lihat di dalam kesaksian yang tertulis di sini. Bahwa Yesus menemukan seekor keledai muda. Lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis. Ya saudara-saudara, di sini kita lihat bahwa ini sebenarnya telah diungkapkan oleh Nabi Zakaria. Ya, Zakaria pasal 9. Mulai dari ayat 9 kalau kita membacanya. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersoraklah, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Yesus dilulukan. Tapi yang jadi masalah di sini, dia sebagai raja yang perkasa, raja yang akan membebaskan seperti apa yang ada di dalam benak umat Tuhan. Saatnya kita dibebaskan dari penjajah. Tapi kenapa dia datang bagaikan raja yang layak untuk disambut dengan sorak-sorai, dengan kegembiraan, dengan kebanggaan. Dia tidak naik kuda. Kalau yang kuat di Indonesia kuda apa?
kuda-kuda Sumba. Ya, saya dengar Pak Marioto barusan pulang dari Sumba, itu Sumbawa Pak? Sumbawa, ada kuda di sana Pak? Banyak ya, kuda-kuda liar ya, ya itu. Tapi kuda-kuda yang kuat, kalau balapan saya tahu. Zaman dulu ada balapan kuda ya, berulang kali saya melihat. Itu kalau kuda dari Sumba, waduh, kudanya ireng, janges, gede, dhuwur ya, kuat sekali. Dan yang terakhir saya berkesan pada waktu ada kirab budaya di kampung kami. Ada salah satu tetangga saudara kami ya, dengan pakaian adat Jawa, naik kuda, dipilih kuda yang gede. Waduh, gagah banget itu. Gagah sekali. Ya, pakai kuda. Kuda pilihan. Walaupun tidak lari kencang tapi dituntun, tapi menunjukkan wibawa kegagahan yang menaiki kuda itu. Nah, tapi masalahnya di sini yang dipakai oleh Yesus, kuda apa saudara-saudara? Ya, jangan salah ya. Kadang-kadang keledai jadi kedelai kan ya, keledai muda. Keledai beban. Itu bukan keledai yang untuk berperang. Keledai transportasi angkut barang ya saudara-saudara. Dan biasanya tidak dinaiki, dituntun saudara-saudara. Dituntun. Ya. Kanan kirinya ada apa? Keronjot. Ya, keronjot. Ya, maksudnya dikalungkan di gegernya itu. Iya, saya jadi ingat sedikit ya. Saudara-saudara yang dikasih, itulah yang dinaiki. Sebenarnya mengapa demikian? Itulah sebenarnya ekspresi dia melakukan sesuatu apa yang Yesus melihat umatnya. Itu dalam keberadaan seperti keledai ini. Keledai ini hidupnya berbeban berat. Dia datang sesungguhnya ingin melepaskannya. Beban itu. Tapi sementara dia menungganginya saudara-saudara. Nah saudara-saudara. Mereka nggak paham. Tetapi itulah gambaran bangsa Israel yang hidupnya sedang penuh dengan beban. Beban. Tapi hati Yesus melihat apa yang dia ingini tidak langsung diungkapkan secara frontal. Karena dia tahu hati umat Israel saat itu, hati putri Sion, putri Yerusalem belum siap. Jadi dia dengan hikmat. Dia bagaikan menaiki keledai muda. Keledai muda. Tahu saudara-saudara anak jaran apa namanya? Belo ya. Bagaimana sifat belo? Ya. Sifat belo sama dengan sifatnya anak kerbau. Anak kerbau itu apa namanya? Pedet. Gudel. Anak pedet itu anak siapa? Anak sapi. Yo, anak sapi namanya pedet. Anak kerbau gudel. Ya. Anak jaran belo. Ya. Anak-anak binatang itu. Ya sama sih dengan anak orang juga biasanya gitu sama ya. Artinya gini, kalau masih kecil dia suka apa? Lari-lari, loncat sana, loncat sini. Ya. Ya. Kalau anak apa? Anak kerbau, gudel, anak apa? Anak sapi, pedet, anak jaran, belo. Kalau dia lari-lari kita minggir enggak? Nah, kita minggir, kita ngalah. Kita ngalah. Karena apa? Karena memang sifatnya seperti itu. Enggak bisa kita halang-halangi, bisa-bisa kita
ditabrak begitu saja ya saudara-saudara. Nah ini satu hal yang apa? Fakta. Yesus melihat hati umatnya. Umat yang dikasihnya. Putri Sion, putri Yerusalem. Dia tidak memaksakan. Biar saja. Dia menyambut aku seperti itu. Dia mengelulukan supaya tidak kecewa. Walaupun Yesus tahu. Dia yang begitu sorak-sorai. Begitu gembira. Begitu antusias. Begitu membanggakan dirinya, kehadirannya. Yesus tahu sebentar lagi. Dari mulut yang sama dia yang mengatakan Hosana, Hosana, Hosana. Ya. Bagi sang raja yang baru datang. Dia dari mulut yang sama akan mengatakan, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Yesus tahu. Yesus tahu. Itulah sesungguhnya. Tapi kenapa Tuhan tidak berterus terang? Padahal Tuhan menghendaki. Kalau secara kasarnya karena belak-belakan. Dia akan apa? Ya kalau kamu menyambut aku ya seperti itu. Ya terus sambut aku. Tapi aku tahu kamu munafik. Besok kamu akan menghujat aku. Itu saudara-saudara. Kalau belak-belakan. Tapi Yesus tidak demikian. Yesus tahu. Dia bagaikan keledai muda. Bukan anak jaran, anak kuda yang perkasa. Sandalwood ya. Bukan yang anaknya yang kuat, bukan. Anak keledai, kuda beban yang masih muda. Aku tidak akan mengecewakan kalian. Dengan kata lain seperti itu. Aku tidak akan memarahi kalian. Aku tahu, Yesus tahu saudara-saudara. Apa yang sesungguhnya akan terjadi. Yesus tahu betul. Untuk apa dia datang ke dunia. Setelah sekian lama banyak nabi bernubuat tentang kedatangan sang juru selamat. Saatnya lah dia datang. Itu ditulis dalam ayat-ayat ya. Firman Tuhan. Setelah tiba waktunya. Dia akan tampil. Firman menjadi daging. Firman menjadi manusia. Dan tinggal bersama-sama dengan umat manusia. Kapan dia mulai melayaninya? Banyak orang protes. Yesus lahir, oke. Datang ke dunia, firman menjadi manusia. Lahir lewat Maria. Banyak orang tahu, umur 8 tahun Yesus disunat. 12 tahun Yesus bertukar jawab di bait suci. Tapi orang banyak protes. Sesudah itu, kemana cerita Yesus? Masa remaja, masa muda, tidak begitu diekspos. Betul saudara-saudara? Di Alkitab enggak diceritakan. Ya memang Alkitab berkata begitu. Mengapa kita mengada-ada? Ya. Yang jelas Yesus setia. Berdiam diri. Membantu orang tua. Tinggal di tengah-tengah masyarakat. Secara diam-diam dia belajar. Belajar. Baru seusai usia sampai 30 tahun. Dia baru tampil. Dia tahu kapan dia harus mulai melayani. Di Markus pasal 14, Markus pasal 1 ayat 14 dan 15 disaksikan bahwa sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya
waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itulah waktunya. Yesus tampil. Inilah waktu saya untuk tampil. Untuk seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes, dan sekarang Yohanes sudah tidak berkesempatan lagi karena ditangkap. Aku saatnya tampil. Supaya mereka bertobat dan mulai mereka percaya terhadap berita Injil yang disampaikan. Pengajaran Yesus yang disampaikan. Itulah saatnya. Yesus tahu kapan dia harus tampil. Dan juga dia tahu saat bagaimana dia harus mengalami penderitaan. Dikatakan bahwa di Injil Lukas ataupun di Injil Yohanes ya, ya, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia mengasihi murid-muridnya, demikian ia sekarang, ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Sampai kepada kesudahannya. Saudara-saudara, dia tahu persis pada saat dia dalam perjalanan menuju Yerusalem. Yerusalem bukan tempat wisata. Tapi di Yerusalemlah dia akan ditangkap. Di Yerusalemlah dia akan dianiaya. Di Yerusalemlah dia akan diseksa, disalibkan, mati dan dikuburkan. Dia tahu itu. Dia tahu. Saudara-saudara, bagaimana dia yang maha tahu apa yang akan menimpa dirinya? Adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Adalah sesuatu yang mengerikan. Adalah sesuatu yang menakutkan. Apakah dia menghindar? Apakah dia berusaha berjuang untuk menolaknya? Ya. Apakah Yesus langsung membatalkan? Aku tidak akan ke Yerusalem karena nanti aku akan ditangkap. Tidak, saudara-saudara. Dia memandang itulah waktunya. Dia memang harus ke Yerusalem. Dia tahu walaupun waktu sampai sebelum masuk kota Yerusalem dia sudah disambut sedemikian gegap gempita. Menyenangkan, menggembirakan, menghilangkan rasa takut karena semua menyambut. Tapi Tuhan tahu bagaimanapun dirinya akan ditangkap. Dirinya akan diperdaya, akan diseksa. Dan dihukum, hukuman yang ngeri, hukuman yang tidak semestinya bagi orang yang baik. Dia akan alami. Yesus tidak lari, berbeda dengan kita. Kalau kita tahu di depan kita ada sesuatu yang menakutkan, aduh gak usah berangkat. Pernah saya bersaksi satu saat itu, karena ini juga sesuatu yang pengalaman yang tidak terlupakan juga. Sehabis pelayanan minggu, maksudnya sehabis ibadah minggu kami pulang ke kampus. Yang jaraknya kurang lebih ya 50-an kilo ya, apa 60-an kilo ya. Nah, itu dari kampus. Waktu saya pulang diampirkan di satu keluarga.
Pak Pendeta, belum pendeta itu, Pak. Dia saya masih mahasiswa jadi panggil Mas. Mas, bisa enggak sebelum pulang mampir ke rumah? Saya bilang, oh bisa. Saya mampir ke rumah. Itu tepatnya di Kampung Mandalan, kampung tertinggi tempat pelayanan saya di lereng Gunung Kelut. Di situ ada tenaga pembangkit PLTA, pembangkit tenaga listrik ya, pakai air itu ya. Itu di situ saya pulang, ya boleh. Saya hampir, ada apa sesungguhnya? Mas minta tolong, anak saya sakit. Tolong didoakan. Ya, memang itulah panggilan kami untuk mendoakan. Kami doakan dengan semangat dalam nama Yesus. Tuhan angkat sakit penyakit anak ini dan Tuhan jamah dan sembuhkan. Amin. Bapak percaya Tuhan sanggup? Amin. Saya percaya, Klopitatus. Oke, kalau begitu saya segera akan pulang kampung. Waktu itu kami masih turunnya harus jalan kaki. Jalan kaki 12 kilo saudara-saudara. Ya, jalan kaki. Belum sampai ke tempat sarana transportasi dari daerah Pare, Kediri menuju Batu. Saya sudah dengar berita. Anak itu tidak sembuh tapi mati. Saudara-saudara. Gimana? Aduh. Saya langsung balik saudara-saudara. Gak berani saudara-saudara. Nanti aku diajar. Nanti aku dipolo. Ya ada rasa takut saudara-saudara. Ya dengan alasan ya udahlah cepat-cepat dapat mobil sampai kampus. Waktu besok mau berangkat minggu depan akan weekend lagi bingung. Berangkat enggak. Penuh ketakutan saudara-saudara. Tapi dengan kekuatan roh ya yang bersuara ayo berangkat. Dan berangkat. Ya tetap duk-duk ser itu nanti gimana ya. Ditolak, dimaki-maki. Karena doanya enggak manjur tapi langsung dapat jawaban yang jelas. Saudara-saudara. Dan puji Tuhan. Ternyata Tuhan tetap serta kami. Waktu kami datang. Ibadah ya belum mengunjungi lagi ya. Mengunjungi kepada keluarga yang ngampirkan itu. Ya. Belum mengucapkan selamat berduka cita. Saya dibikin kaget. Dalam persekutuan itu, pasangan suami istri itu ada. Aduh, ini mau memarahi itu. Tapi, pikir saya diprotes itu. Tapi ternyata dia ngikuti ibadah. Dan setelah ibadah dia nyalami saya. Aduh, pikir saya Tuhan tolong saya. Tapi waduh, terima kasih Pak, Mas. Doanya. Waktu itu Tuhan panggil. Saya percaya karena doa, Mas. Dia sudah mendapat tempat yang jauh lebih baik. Ya. Jadi sekarang sudah tidak ada, sudah. Pantas Bapak Ibu sekarang bisa ibadah ya. Selama ini nggak pernah ibadah ya. Bisa beribadah. Dan saudara-saudara, nah itu kebaikan. Dan akhirnya apa? Rasa takut itu hilang ya saudara-saudara. Tapi berbeda dengan Tuhan Yesus di situ. Ya. Tuhan Yesus waktu masuk ke Yerusalem. Dia memang harus mengalami apa yang ditakutkan, ya, apa yang ngeri. Ya. Di balik sambutan yang gegap gempita ada sambutan untuk memperdaya Yesus, menghukum Yesus, menyalibkan Yesus sampai Yesus mati di kayu salib. Tuhan tahu, karena itulah aku datang. Aku datang untuk memberi diri, untuk mengorbankan diri. Itulah sesuai dengan apa yang dia tahu sebelum dia datang ke dunia ini. Sebelum dunia dijadikan, dia tahu bahwa keselamatan manusia dari dosa hanya bisa dilakukan
oleh Yesus. Oleh Yesus. Karena itu dia memang harus melakukannya. Dia harus taat. Taat sampai mati. Itulah kehendaknya, kehendak Bapa. Dia harus lakukan itu. Walaupun sakit. Dia taat. Dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saya kira itu sesuatu hal yang luar biasa. Bahwa hal itu kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus itu, ya, itu sesungguhnya mewariskan satu keteladanan yang luar biasa, keteladanan yang menyingkapkan kepada kita semua bagaimana sikap kita dalam menghadapi situasi. Apakah kita hanya terbawa emosi, ataukah kita melakukan sesuatu yang didasari atas kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan belum tentu semuanya baik secara manusia, secara kedagingan. Ya. Tapi kalau itu kehendak Tuhan, bagaimana? Kita mau tetap setia, kita mau tetap taat, ya. Kita tetap mau maju terus, ya, atau kita mundur, ya. Karena apa? Tekanan itu tidak menyenangkan bagi keinginan daging dengan perasaan, ya, tidak enak, ya. Nah, saudara-saudara, saya kira saudara-saudara, Yesus telah memberikan teladan dalam menghadapi tantangan Yerusalem yang mengerikan. Tetap dia masuk karena disitulah dia akan melakukan sesuatu seperti yang sudah dinubuatkan. Dia datang untuk menggenapinya. Dan kita tahu saudara-saudara, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 itu memang bukan ayat hafalan saja, bukan ayat emas, tapi ini sungguh-sungguh sesuatu yang harus kita tahu bahwa di dunia ini, di pemandangan Bapa, keselamatan yang dikaitkan dengan penindasan dosa tidak tersedia di tempat lain. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita bayangkan saudara-saudara, kalau Yesus tidak masuk Yerusalem, penyalipan tidak terjadi, kematian tidak terjadi, darah tidak tercurah. Bagaimana nasib manusia saat ini? Manusia masih terus berlomba-lomba mencari Allah yang tersembunyi, Allah yang jauh, Allah yang tidak terhampiri. Dengan berbagai daya upaya. Bangunlah kepercayaan-kepercayaan macam-macam. Agama yang macam-macam. Untuk apa? Untuk menemukan Allah yang hilang. Karena pada saat manusia jatuh dalam dosa dan berada dalam kekuasaan dosa, tidak mampu menemukan Allah lagi. Tapi hanya di dalam Yesus, keselamatan, pembebasan dari dosa itu terjadi. Karena itu saudara-saudara, mari kita bersyukur. Ya, kita bersyukur. Masa Raya Paskah. Walaupun ada banyak reaksi manusia di dunia ini, Yesus tidak disalibkan, Yesus tidak mati, tidak ada bukti dan sebagainya. Ya, saudara-saudara, saudara percaya bahwa Yesus betul-betul disalibkan? Yesus mati? Ya, betul-betul. Jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyimpang. Ajaran-ajaran sesat. Celakalah mereka yang tidak menemukan pengorbanan yang sempurna. Pengorbanan yang sempurna itu hanya di dalam Yesus. Darah yang suci tidak bercela, bukan pada domba, anak domba yang tidak bercacat celah, tapi di dalam darah anak domba Allah. Itulah yang sungguh-sungguh menghapus segala dosa-dosa kita, sehingga kita suci di hadapan Tuhan. Itulah solusi yang luar biasa. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada, tidak terjadi di bawah kolong langit itu kecuali di dalam nama Dia.
yang olehnya kita diselamatkan. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kiranya saudara-saudara melalui perenungan ini, hati kita, pikiran kita, saya harap minggu-minggu besok kita sudah mulai berbicara tentang Paskah. Supaya kita betul-betul bisa menghayati nilai-nilai Paskah ini. Ya, buat kita. Tuhan berkati. Kami undang semua pelayan altar mempersiapkan diri. Pelayan perjamuan mohon untuk mempersiapkan diri. Kita akan bersama-sama saat ini menaikkan pujian. Mataku tertuju padamu. Sementara pujian ini kita naikkan. Saudara diiringi untuk menyambut roti dan minuman. Perjamuan. Yang akan kita nikmati bersama-sama. Kita naikkan pujian ini. Mataku tertuju padamu. Sementara saudara akan dilawat roti dan minuman perjamuan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku
Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur pengorbanan-Mu yang Kau lakukan 2000 tahun yang lalu terus kami kenang. Kami ingat, kami hayati sampai saat ini. Roti yang ada di tangan kami, minuman yang ada di tangan kami, Ya Tuhan, haleluya. sebagai bukti bahwa kami mengingat, kami menghayati, Ya Tuhan, amin. kami mensyukuri nilai-nilai pengorbanan, sengsara, aniaya, penderitaan sampai kematian-Mu. Kami boleh rayakan, boleh kami ingat. Kami bersyukur Engkau tidak tinggal di dunia orang mati. Engkau tidak tinggal di dalam kubur. Pada hari yang ketiga Engkau menyatakan kemenangan-Mu. Engkau mengalahkan maut. Engkau meninggalkan kematian. Engkau beralih ke dunia kehidupan. Yang sampai saat ini Engkau tetap hidup. Amin, haleluya Tuhan. Dan Engkau yang hidup dalam kemuliaan-Mu. Engkau berjanji Engkau akan datang kembali. Mempertemukan kami semua dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih pengharapan yang Tuhan telah ciptakan melalui karya-Mu yang agung. Untuk kami umat-Mu yang percaya menatap hari depan penuh dengan harapan. Kiranya nama-Mu dipermuliakan. Kiranya karya-Mu yang dahsyat itu membuat kami tetap semangat. Sampai kami akan bertatap muka dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Amin, haleluya. Di tangan kami saat ini ada roti. Itulah hidup-Mu yang Kau serahkan bagi kami. Di tangan kami ada minuman berwarna merah. Inilah ya Tuhan, bukti curahan darah Kristus. Ya Tuhan. Yang berkuasa menghapus dosa-dosa kami. Sehingga kami boleh berpakaian bersih, jernih. Setiap saat kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami berterima kasih ya Tuhan. Kami sambut perwujudan daripada pengorbanan-Mu dan curahan darah-Mu ini melalui simbolis roti dan minuman. Ya Tuhan. Namun kami percaya di balik apa yang nampak ini, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Kau nyatakan yang lemah dijadikan kuat, Amin. yang sakit dijadikan sembuh. Amin, haleluya. Dan yang mengalami berbagai masalah karena dunia yang terus menyajikan ini. Ya Tuhan. Tapi di dalam Tuhan, di dalam Engkau, pintu senantiasa terbuka. Ada jalan panjang yang terus bisa kami lalui. Inilah janji Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan saat ini tiba waktunya untuk Amin, kami haleluya. menikmati apa yang Tuhan hidangkan. Kami mengingat apa yang Kau lakukan di antara murid-murid-Mu. Pada malam perjamuan Paskah, Yesus memimpin perjamuan itu. Ia mengambil roti, mengangkatnya ke atas, memberkatinya, memecah-mecahkannya, membagikan kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Perbuatlah setiap kali kamu makannya menjadi peringatan akan daku. Mari saudara-saudara kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan yang berisikan anggur, Haleluya Tuhan. memberkatinya dan membagikan kepada murid-muridnya sambil berkata pula, minumlah kamu sekalian dari cawan ini, sebab inilah cawan perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita akan Haleluya Tuhan. sekali lagi. Gelas akan diambil dari tangan saudara. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bapa di surga, kami berterima kasih atas lawatan Tuhan yang boleh kami rasakan dari ibadah ini berlangsung, dan kami bersyukur banyak perkara yang boleh kami yakini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan beberapa informasi jemaat. Waktu saya serahkan. Nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian, setelah ibadah ini, sekolah minggu nanti 9:30, kemudian untuk besok Selasa itu ibadah kelompok Getsemani di gereja. Ya, besok Selasa pukul 19, kelompok Getsemani beribadah di gereja. Kemudian Rabunya ibadah doa, kemudian Kamisnya ibadah komisi wanita. Kalau ibadah komisi wanita pukul 18 atau jam 6 sore, ya silakan ibu-ibu kaum wanita ya merapat untuk besok Kamis pukul 18 ya jam 6 sore untuk ibadah wanita di gereja. Jumat ibadah KMJM pukul 19 ya di gereja. Kemudian untuk ibadah raya besok Minggu tanggal 30 Maret, saudara sekalian yang bertugas itu timnya Ibu Tri Ernawati, Ibu Lydia Susanti dan Ibu Grace Suermi. Sementara yang mengiring musik, keyboardnya itu Bapak Bagus Pamungkas, kemudian gitarnya Bapak Wahyu Esmati, bassnya Saudara Yosep dan drumnya Mas Radit untuk besok Minggu. Penerima tamu Bapak Ibu Murwadi, Perjamuan Kudus Ibu Salomita Suwerma dan Ibu Hesti Fauzianingsih untuk Perjamuan Kudus. Kemudian kolektan Ibu Nunuk dan Ibu Rahel Swantoro.
ya, tim multimedia biasa, ya. Kemudian petugas kebersihan untuk besok Sabtu itu kaum pria, ya. Yang berulang tahun minggu ini tidak ada. Ya, begitulah pengumuman untuk ibadah pagi hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi yang indah ini. Nanti saya mohon Bapak Chandra menutup di dalam doa sekaligus disambung doa berkat oleh Bapak Gembala Sidang. Amin. Haleluya. Mari Bapak sekalian, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan ucapan syukur pada Tuhan. Semuanya berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, di akhir daripada Tuhan, kembali kami menghadap hadirat-Mu dengan rasa syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau telah menolong, hadir, campur tangan, turut bekerja di dalam selama ibadah ini. Sepanjang ibadah ini telah berlangsung dengan baik. Dan saat ini jika Tuhan berkenan akan kami akhiri Tuhan. Kami terus berdoa bagi negeri ini Tuhan. Berkati negeri ini dengan segala keberadaannya Tuhan. Masih banyak pernik-pernik yang terjadi, tantangan terjadi atas pemerintahan yang baru yang dibawahi oleh Presiden Bapak Prabowo Subianto bersama dengan Wakil Presiden Bapak Gibran Raka Buming Raka. Apa yang terjadi Tuhan, biar Tuhan terap campur tangan. Undang-undang TNI yang disahkan masih belum ditandatangani oleh Presiden. Biar semua Tuhan turut campur tangan. Apa yang baik bagi negeri ini boleh terjadi. Untuk Yayasan Danantara yang telah ditandatangani Tuhan, biar ini juga boleh berjalan dengan baik. Kami tahu semua yang dilakukan oleh para pemimpin ini Tuhan adalah untuk kebaikan rakyat Tuhan. Dan itulah kehendak-Mu Tuhan, kehendak kami semua Tuhan. Tuhan yang menetapkan setiap pemimpin, Tuhan yang mengatur pemimpin ini Tuhan, untuk berbuat apa yang Tuhan kehendaki bagi rakyat negeri yang dipimpinnya Tuhan, istimewa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkati para pembantu Presiden, baik mereka para menteri, mereka yang ada di eksekutif, baik di tingkat 1, tingkat 2, sampai di tingkat kecamatan, tingkat rukun warga, rukun tetangga, kepala kelurahan, kepala desa, semuanya Tuhan berkati. Mereka boleh bekerja bersama dengan Presiden untuk kebaikan rakyat banyak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagian kami, rakyat adalah melakukan kewajiban kami, membayar pajak dengan tertib, mengikuti peraturan yang tertib, baik peraturan lalu lintas yang ada, peraturan yang ada di tengah-tengah warga, peraturan hukum yang berlaku, tetap kami ikuti dengan baik, sehingga kami tidak tersandung dengan kasus-kasus yang membuat kami harus berhadapan dengan hukum ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kami rakyat ini hati yang sungguh-sungguh taat pada pemerintah juga Tuhan, dan biarlah Tuhan juga memberikan yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi kota Yogyakarta, bersama wali kota yang baru Bapak Asto Wardoyo, Tuhan berkati. Bersama dengan Sri Sultan Hamengkubuwono selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Tuhan berkati juga ya Tuhan. Tegalrejo di mana gereja ini berada, Tuhan berkati. Warganya Tuhan berkati. Kepala rukun tetangga, rukun warga Tuhan berkati. Sehingga gereja ini menampakkan kebaikan-Mu ya Tuhan. Menampakkan bahwa gereja ini layak untuk menjadi berkat di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi program gereja yang ada, jangka pendek untuk minggu ini Tuhan. Setiap kegiatan yang ada, mulai hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hari Sabtu dan kembali pada raya hari Minggu. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan, karena Engkau telah melakukan yang terbaik bagi kami dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Kami tidak mampu membalas semua kebaikan-Mu, kecuali kami hanya bisa mengucap syukur, berserah pada Engkau. Jadikan Engkau tetap Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Memuji, mengagungkan nama-Mu, menebarkan kebaikan bagi kami, keluarga kami, bagi masyarakat di sekeliling kami, bagi negeri kami ya Tuhan. Karena kami tahu kami dipanggil
untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, untuk menjadi saksi atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Mohon ampun jika selama sepanjang ini berlangsung ada tidak berkenan di hati-Mu, ampuni kami Tuhan. Dan kami boleh kembali dengan penuh sukacita, dengan penuh sejahtera. Ketika kami berjalan dalam keadaan damai, kami pulang pula dalam keadaan damai dan sejahtera. Kami akhiri dan kami tutup ibadah ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tiba saatnya Tuhan berkenan untuk kita undur dari ruangan ini. Tuhan berkenan untuk kita melakukan berbagai aktivitas yang secara real satu dengan yang lain berbeda. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Hari demi hari. Mungkin dalam minggu ini saudara juga akan bepergian jauh. Tuhan juga akan menyertainya. Harapan dan juga doa kami yang Tuhan berkenan. Tuhan mau supaya kita senantiasa bertemu dalam waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Saling membangun, saling memberikan kesaksian yang sungguh membuat kita maju bersama. Oleh karena itu pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. El Shaddai. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu dan selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.